Kalau kita lihat lagi ke Yuki juga super leg dikelece-kelecein. Maksud gue itu super leg, bos. Super leg nih. Jatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Madman Combat, di mana saya akan mukbang sim. Di sini intinya gue mau bikin channel ini untuk membagikan apa ya, bisa dibilang hobi gue lah, dimana gue demen sekali sama yang namanya Muay Thai dan juga kickboxing. Dan gue akan melakukan mungkin komentari mungkin analisis karbit gue, yang gue juga bukan pro fighter, gue bukan coach, dan gue juga tidak pernah bertanding, walaupun amatir pun gue belum pernah. Gue cuma suka aja sama olahraganya dan the whole Muay Thai dan kickboxing sih, terutama Muay Thai. Dan di video kali ini, sebagai video pembuka di channel ini, gue akan membahas sedikit soal One Samurai 1 yang kemarin, yang di Jepang itu, One Championship. Gue tidak akan membahas Rotang karena Rotang sepertinya udah dibahas di mana-mana. Ada yang bilang itu fightnya scripted, ada yang bilang itu Rotang dibayar buat kalah. Tapi maksud gue, kalau dibayar buat kalah kan harusnya dia malah makin turun ya pamornya. Kalau dia pun jadi free agent, mau ngapain dia di pertandingan kejuaraan dunia gitu, malah ngalahin diri. Tapi ya oke lah, gue bahas sedikit mungkin dari perspektif gue ya, yang kemarin juga reels yang gue upload itu mengundang semua komentar-komentar jahat dari netizen, bilang ini scripted lah, bilang Rotang dibayar lah, bilang ini itu. Ya, maksud gue, kalau pro fighter nih biasa, dan kita tahu sendiri ya konteksnya, kalau Rotang itu udah 2 kali atau 3 kali ya miss weight di weigh in. Dan dengan lifestyle dia yang mungkin sekarang udah bukan jadi pure pro fighter, dan sekarang udah mulai jadi influencer gitu ya, karena emang engagementnya gede banget, angkanya gede banget, si Iron Man yang tidak pernah KO dan akhirnya KO ini. Dan di saat yang bersamaan dia harus cutting weight, dia harus mempersiapkan lawan Takeru, yang Takeru pun sebenarnya kalau di luar One Championship gitu, di luar dia KO sama Rotang 30 detik, namanya udah natural bone crusher anjing. Kalau dia sebenarnya lembek ya harusnya nggak dikasih nama itu gitu, maksud gua. Terus ditambah lagi Rotang nih stres, maksud gua pasti stres banget. Pertama dia baru jadi bapak, udah gitu anaknya masih kecil, dan dia disu sama One Championship di 3 negara, maksud gue. Dan dia kagak bisa bahasa Inggris, ya pasti stres lah. Next move dia harus ngapain gitu, dan apakah dia akan dituntut jutaan dolar dan harus bayar atau gimana gitu kan. Walaupun akhirnya seingat gue dia jadi free agent harusnya. Gue tidak terlalu mengikuti itu karena tapi itu ya, makanya pentingnya belajar bahasa Inggris guys. Jadi kalau ada kontrak bahasa Inggris, ada berita bahasa Inggris atau apapun itu, kalian tidak dikelece-kelecehin sama orang yang ngasih kontrak, begitu. Terus oke, kita masuk ke pembahasan Yuki Yoza melawan Jonathan Haggerty, The General nih. Boogeyman lawan General di bantamweight kickboxing One Championship. Oke, ini kalau mata gue tidak ke kamera terus karena gue sambil baca ya. Oke, sebelum lawan Yuki itu Jonathan Haggerty harusnya lawan Nabil di Muay Thai di bantamweight juga, saya ingat gue. Terus tapi karena kalau nggak salah dia tuh ada cedera di tangan, di jarinya, karena patah atau retak gitu, tapi dia terus lanjutin. Yang jadinya karena dia itu jarinya sakit, jadi nggak, movement itu nggak natural, yang kemudian menyebabkan dia overcompensating. Jadi karena jarinya nggak natural, tangannya nggak bisa natural mukulnya atau latihannya, jadi dia lebih ke mainin si bahunya. Nah, karena overcompensated di bahunya, di rotator cuff-nya, makanya dia jadi cedera, begitu ceritanya. Nah, sekarang dia udah sembuh kemarin, intinya udah sembuh, looking very sharp juga bisa dibilang. Dan kayaknya kalau ngelihat di YouTube-nya atau di Instagram-nya gitu ya, dia kan rajin konten juga tuh, bagus tuh dia membrandingkan dirinya sebagai fighter. Dia kayaknya latihan terus, dan kalau Rotang gitu misalkan abis fight, kan dia rip tuh, kurus banget tuh. Abis fight langsung makan, wah segala macam makanan dia dimasukin ke tulum ya kan. Sedangkan makanya kalau kita lihat Rotang pas fight tuh ngeri banget memang, karena
jauh gitu pasti berat badannya dibandingkan pas dia lagi sehari-hari lagi makan makanan Thailand lagi enak ya kan. Tapi intinya kemarin Jonathan Haggerty terlihat siap sekali, terlihat udah cukup latihan dan ya dia berhasil gitu. Tapi di sini kita bahas sedikit gimana caranya Haggerty bisa melawan si Yuki dengan bisa dibilang nggak mudah tapi well executed gitu. Gameplannya berhasil semua. Dari round 1 sampai round 5 semuanya bisa tereksekusi dengan baik dan ya dia masih jadi juara dunia One Championship di bantamweight kickboxing gitu. Sedangkan sebenarnya lawannya ini Japanese kickboxer yang lagi digadang-gadang sampai dibikinin nama Boogeyman. Boogeyman-nya bantamweight di One Championship karena super leg kalah. Terus siapa lagi ya? Aduh gue lupa. Pokoknya dia berhasil ngelecehin semua kickboxer dengan calf kick dia dan juga di selengkat di mahir sekali dengan menyelengkat orang dan bikin orangnya jatuh dan pasti mental breakdown juga itu di ring, malu ya kan. Oke, kita masuk ke ronde pertama langsung aja. Kalau lu tahu fighting stylenya Haggerty yang lompat-lompat kiri kanan, nah ini dari round pertama pun udah langsung kelihatan gitu. Si Haggerty lompat-lompat masih bunny hopping kiri kanan, ganti-ganti stance. Dan dari ronde 1 pun lu sebenarnya udah bisa lihat gitu kalau base Muay Thai-nya si Haggerty ini kepake banget dan langsung teraplikasikan sama dia di pertandingan lawan si Yuki. Dari mulai footworknya, terus switch kicknya, dan gue di sini jujur kayak ngelihat Superbon lawan Noiri pas lagi di one berapa ya 179 ya kalau nggak salah ya, di beberapa kesempatan sih sebenarnya, nggak semua the whole 5 round kayak Superbon sama Noiri karena anyway beda kelas berat juga, jadi pasti playstylenya beda, gameplaynya beda. Tapi intinya dari mulai step in terus knee, terus mulai counter kick nih juga, kalau misalkan dia habis kena serangan langsung counter kick. Itu agak mirip dengan apa yang Superbon lakukan ke Noiri karena Noiri dan Yuki itu di Vasileus ya, satu sasana juga, satu gym juga. Dan pokoknya di beberapa kesempatan similar sekali lah bisa dibilang. Tapi di round pertama ini masih belum terlalu brutal lah karena memang Haggerty juga beberapa kali clinch, terus ya memang agak sama juga sama Superbon juga. Tapi udah bisa dilihat kalau si Haggerty ini udah nyiapin banyak counter combo. Jadi kalau misalkan kena calf kick kali bisa switch stance, terus bisa step in terus knee, atau bisa juga langsung jab, uppercut, hook sambil ngambil outside angle. Jadi karena tendangan sekali dia langsung counter terus outside angle terus gitu-gitu aja terus selama round 1. Dan karena hal itu juga distance managementnya si Haggerty ini gokil, ngeri ini orang. Makanya udah kelihatan dari sini kalau si Haggerty ini sangat bisa bikin dia nggak in range sama si Haggerty-nya, dan ya angle-angle-nya bikin si Yuki puyeng juga pasti palanya ya kan. Gameplaynya tidak berhasil nih, calf kicknya nggak ada yang masuk, dan kalau masuk pun selalu dicek sama si Haggerty. Terus kalau masuk round 2 bisa gue bilang udah mulai banyak serangan yang full power gitu ya. Yuki juga udah mulai spinning back kick, si Haggerty udah mulai ngeluarin high kick, dan di sini Yuki juga makin kebelet berak karena si Haggerty masih dengan taking angle, outside angle gitu ya, terus ganti-ganti stance, southpaw, orthodox, terus-terusan kayak gitu, ganti-ganti terus. Dan ini sebenarnya bikin si Yuki jadi sulit juga buat deket-deket dan nendang betisnya Haggerty gitu. Terus ini gue juga notice kalau Haggerty ini pas lagi close range high guard gitu ya, palanya nempel sama si Yuki tapi badannya agak mundur gitu. Sebenarnya kalau super leg kayak gitu kan langsung di calf kick, di selengkat gitu kan. Dan di beberapa kesempatan juga sama seperti Superbon dan Noiri, sekali lagi Haggerty kan agak nge-clinch gitu ya, agak meluk kepala belakangnya si Yuki. Nah itu menurut kalian itu framing doang untuk setup atau itu pelanggaran sebenarnya? Karena Olivier Coste sebagai si wasitnya juga kan no clinch, tapi beberapa kesempatan ya emang susah buat dihindari gitu kan, apalagi fighter Muay Thai yang pastinya clinching terus gitu. Tapi kalau kalian ada yang lebih mengerti soal peraturannya si One Championship terkait kickboxing dan clinching dan atau framing doang, boleh silahkan tulis di kolom komentar. Nah itu round 2 tadi, seperti itu. Kita masuk ke round 3
yang dimana gameplaynya Haggerty benar-benar kelihatan ketat banget, walaupun memang kalau kita lihat movementnya udah agak pelan, karena ya kalau ngelihat fighting stylenya Haggerty yang bouncing kemana-mana, ganti-ganti stance, orthodox, southpaw lagi, orthodox lagi, southpaw lagi, pasti kan capek gitu ya. Kiri kanan nyari angle luar, pivot lagi, angle luar lagi, pasti susah banget kalau si Haggerty ini kardionya lemah. Masalahnya di sini melanin dikit pun masih normal gitu, karena di round 3 juga si Yuki udah mulai makin pelan juga gitu bisa dibilang. Walaupun memang Haggerty ini kardionya tidak masuk akal. Jadi reels dia yang lagi lari-lari itu di Instagram tuh tidak gimmick guys, bukan cuma Strava doang. Jadi walaupun kalau lihat di round 3 itu betis sama paha sama perut bagian sininya si Haggerty ini udah mulai merah-merah gitu ya kena tendangan si Yuki, tetap masih kenceng-kenceng juga sebenarnya dan normal sekali untuk slow down sedikit di round 3 gitu. Dan kalau itu tadi dari sisinya Haggerty, kalau dari sisinya Yuki pun dia bisa jadi makin pelan pun karena pasti satu dia kan kombonya eksplosif gitu. Pap gitu. Sekali combo tuh langsung banyak banget. Sedangkan kalau lawannya si Haggerty di match ini banyak yang nggak masuk juga gitu serangannya si Yuki karena distance managementnya lagi, jadi lagi combo sama Haggerty langsung di cut gitu kombonya, outside angle, terus ada misalnya dia keluar dari range, pokoknya banyak sekali serangan dari Yuki yang biasanya kalau kita lihat dia sesi padding gitu ya sama coachnya, biasanya kan itu teraplikasikan tuh di match-match dia dengan orang-orang lain apalagi, dan termasuk juga super leg gitu. Tapi di sini tidak gitu, masuk pun Haggerty high guardnya rapet banget gitu. Makanya normal sekali kalau si Yuki kelelahan juga di round 3 walaupun ya tetap kardionya sama-sama bagus dari keduanya gitu. Lalu masuk ronde keempat. Di sini Haggerty mulai ngulur-ngulur, gue bisa lihat dengan outside angle-nya dia gitu. Jadi Yuki mau masuk dia cari angle lain, Yuki mau masuk dia ganti stance cari angle lain. Makanya tetap susah masuk bener Yukinya, cuma emang agak ngulur aja sedikit di ronde 4 kalau menurut gue. Tapi yang sebenarnya di ronde ini agak tidak masuk akal adalah udah Yuki udah kesusahan buat masuk gitu ya, buat masuk in range dan insight ke si Haggerty, tapi di sisi lain si Yuki malah Rolling Thunder menjadi Mortal Kombat dia, alias Rolling Thunder tuh Do Mawashi Kaiten Geri. Nah itu nama tendangannya kalau di Kyokushin. Intinya tendangannya front flip yang pastinya butuh energi banyak dan puyeng juga. Ada pasti kan sedikit tuh, mau Yuki Yoza pun pasti puyeng sedikit gitu kalau habis ngelakuin itu, apalagi di round keempat habis lawan Jonathan Haggerty gitu. Dan kalau kalian nggak tahu Rolling Thunder tuh kayak apa, itu yang dilakukan sama Aziz Kalim ke KKJ di Beyond terakhir. Dan di sini masih berlanjut gameplaynya Haggerty, udah mulai kentara banget kalau lagi baku pukul, kombonya udah pasti hook, uppercut, outside angle. Ganti stance, combo, jab, hook, frame, step in, knee, frame, gitu-gitu terus. Pokoknya kalian kalau nonton di One Championship, dan jangan bajakan ya tolong ya. Nanti kalau bajakan mulu One Championship-nya bangkrut. Udah kita tidak akan mendapatkan fight-fight menarik lagi ini dari One Championship kalau bangkrut ya kan. Jadi intinya kalau kalian nonton selama 5 round kalian ulang lagi, bisa kelihatan banget kalau si Haggerty ini stick to game plan tuh bener-bener stick to game plan, dia textbook banget dia. Di round keempat pun yang seru itu menurut gue di 1 menit terakhir, dimana udah mulai makin brutal. Haggerty yang tadinya main jarak terus gitu ya, dia udah mulai masuk, udah mulai ngeframe si Yuki, terus udah mulai low kick lagi. Terus udah mulai exchange jarak dekat juga, walaupun tetap Haggerty ini distance managementnya keren banget. Walaupun udah deket, Yuki mau counter gitu ya misalkan, dia tetap bisa manage jaraknya dia sama Yuki gitu. Jadi nggak boring sama sekali dia. Gue tuh kemarin nonton sampai anjir, ini Haggerty sih beneran kagak main-main ini latihannya dan gameplaynya. Coachnya sih salut gue mah. Terus intinya itu round 4. Terus masuk ke last round, dari detik pertama itu udah langsung meledak-ledak itu. Yuki try hard banget buat masuk ke dalam range-nya Haggerty, tapi Haggerty ini masih gila banget tennis managementnya, dan defense-nya juga rapet banget gitu. Mau high guard, mau dia take outside angle, mau dia pivot, mau dia
exchange stance gitu. Semuanya masih rapet banget dan sangat nikmat gitu buat ditonton nih si Haggerty ini. Walaupun nggak main KO tapi mainnya kayak main Liga Inggris gitu. Walaupun 90 menit cuma 1-0 asik gitu. Dan ini seperti yang gue bilang tadi, walaupun udah mulai exchange gitu, udah mulai baku pukul dari jarak deket, pas Yuki mau masuk, Haggerty langsung lanjut lagi kiri kanan, outside angle, gonta-ganti stance. Dan yang menurut gue yang paling kentara kalau distance managementnya si Haggerty itu gokil sekali, itu ada di sisa 40 detik di round terakhir, di round 5 gitu ya. Karena abis nih kanan Yuki, terus pas Yukinya mau counter, dia ngangkat nih kiri nih. Jadi uppercutnya Yuki gitu, kagak kena jadinya, nonjok angin gitu. Dan dilanjut lagi sama Rolling Thunder lagi. Yuki udah desperate ini, pengen KO-in banget. Dan di 20 detik terakhir pun ini bagian yang menurut gue bikin fightnya jadi makin brutal. Karena akhirnya beneran trading blows tuh. Dari yang tadinya Haggerty mukul, keluar, dipukul balik, counter, keluar lagi, frame lagi. Sekarang bener-bener trading blows. Haggerty udah mulai maju, Yuki juga udah all out. Pokoknya lawannya bener-bener tidak kaleng-kaleng, tidak peluk-pelukan doang, tidak ramah tamah di sini. Jadi begitulah kurang lebih dari 5 ronde penuh kenikmatan ini ya. Karena gue sih bener-bener seneng banget nontonnya. Gue merasakan keseruannya. Tidak rugi untuk membeli pay-per-view-nya One Championship. Dari round 3 sampai round 5 tuh berdebar cuy. Gue nontonnya berdebar gue. Jadi intinya kalau bisa gue rangkum gitu ya, satu doang yang jadi counter Yuki sebenarnya adalah game plan dia sendiri. Karena kalau kita lihat gitu ya dari atlet-atletnya Vasileus, si gymnya Takeru, Yuki dan Noiri, mekaniknya pasti sudah oke dong. Mau namanya world class fighter, mekaniknya pasti udah top maksud gue. Dari mulai Takeru juga lu bisa lihat dia main di K1 zaman dulu nice banget, main di One Championship pun lawan Tanzin pun bisa KO gitu, bisa TKO. Kalau Noiri juga powernya gila, udah kayak Torsi L300 gitu kan. Itu tendangan bisa bawa call di Lembang maksud gue. Kalau kita lihat lagi ke Yuki juga, super leg dikelece-kelecein. Maksud gue itu super leg bos, super leg nih. Jatuh, sorry guys gitu. Ya makanya maksud gue calf kick mekanik dari Yuki itu udah bukan main-main juga, udah world class juga sama-sama gitu. Tapi ya bisa di counter dengan gameplaynya dia sendiri yang terlalu monoton. Mau nyelengkat gitu di kejuaraan dunia kan kagak bisa juga gitu. Dan dari Haggerty-nya sendiri pun distance managementnya gila. Terus kalau ngomongin gameplaynya pun gila juga, itu bener-bener 5 ronde textbook, nggak ada missnya bisa dibilang. Ya pasti ada missnya, cuma kalau ngelihat poinnya pasti tetap unggul Haggerty 5 rondenya. Kalau dilihat dari gameplaynya, kalau dilihat dari eksekusinya Haggerty itu gokil sekali dan mempermainkan seorang Yuki Yoza yang sudah nyelengkat super leg di one night ya sebelumnya ya. Mati gaya intinya 5 ronde lawan Haggerty benar-benar gameplaynya tidak berhasil sama sekali dari Vasileus alias Yuki Yoza. Jadi mungkin kalau kita analogikan Haggerty lawan Yuki, menurut gue sih Yuki sih udah kayak pemain Brazil gitu ya, gocek-gocek pemain bola Brazil. Haggerty ini ya emang orang Inggris, tapi dia main kayak sepak bola Inggris. Gak bisa tuh gocek-gocek lagi, udah gak bisa tuh di Premier League gocek-gocek ya kan. Jadi thumbs up sekali buat Haggerty, buat coachnya, buat semuanya. Jadi memang seru sekali matchnya Haggerty lawan Yuki Yoza ini. Thumbs up banget buat timnya Haggerty, buat coachnya juga tuh bisa membaca game plan dari Yuki like a book. Kagak bisa berkutik dia. Post fight interviewnya di ring juga kan dia sebut, to everyone who fear the calf kick, don't be afraid katanya, just lift your leg up. Dikasih ilmu lo sama The General ya kan. That's scared of calf kicks. Don't be scared. Just lift your leg up. Jadi ya kira-kira begitu saja video pertama saya. Mungkin masih agak bingung juga, masih agak tertatih-tatih dan mungkin banyak cut gitu ya, karena gue bingung juga nih pembahasannya kayak gini. Gua bukan atlet, tapi formatnya gimana ya yang bisa disukai banyak orang gitu. Yang mungkin walaupun gak banyak ya disukai beberapa lah. Ini niche banget nih kan. Sosokan nih gue analisa nih.
Di sini gue tidak sedang menjadi analis sandal gitu, tapi gue lebih ke pengen ngobrolin soal fightnya aja gitu. Beberapa fight mungkin kalau lokal juga, kalau gue nonton Beyond mungkin gue juga bisa bikin terus, walaupun mungkin agak digoreng ya kalau Beyond ya. Tapi ya mungkin kedepannya gue akan bikin aja sih, apa aja sih yang ada di otak gue muncul, gue bikin aja ntar. Jadi seperti itu aja. Jangan lupa follow IG gue juga di @jonaschandra. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Anjing. Terima kasih.